Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 413 di bawah jurang. Begitu Dandan bergegas keluar, tentakel di sekelilingnya melilitnya. Dalam formasi ini, saya yang memutuskan. Apapun cara yang kamu gunakan hanya membuang-buang waktu saja, Gu. Pada awalnya, pemuda berjubah darah itu mendengus dingin dan tenang serta tenang. Namun, saat berikutnya, dia berteriak panik. Karena Dandan sama sekali mengabaikan tentakel itu dan menembusnya, langsung menghantam wajah pemuda berjubah darah itu. Pemuda berjubah darah itu mengelak sekuat tenaga, namun pada akhirnya, dia mati. Bang! Darah muncrat saat wajah pemuda berjubah darah itu dihantam tumpukan kotoran anjing. Ah! Pemuda berjubah darah itu meraung. Sosoknya bersinar dan dia menjaga jarak dari Luming. Dia meraung, sial, sial, kendalikan formasi besar dan bunuh dia. Hualala, sebagian dari tentakel mengerumuni Luming. Cepat, cepat, cepat. Luming meledak dengan seluruh kekuatannya dan bergegas maju dengan sekuat tenaga. Telapak tangan surgawi dan langkah menghentak 9 naga di surga dieksekusi secara berurutan. Sebelumnya, karena sebagian besar tentakel telah digunakan untuk menangani Bu Fei Fan dan dua lainnya, tentakelnya relatif lemah, dan dia segera meledakkan sebuah bagian. Bang! 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 Tentakelnya meledak dan Luming berlari ribuan meter dalam sekejap. Dia sudah dekat dengan area gelap gulita. Ketika dia mendekat, dia melihat sebuah jurang. Ujung lain gua itu sebenarnya adalah jurang maut. Jurangnya gelap gulita, dan mustahil untuk melihat seberapa dalam jurang itu. Kabut hitam memenuhi udara, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Suara mendesing. Tentakel itu menyerbu ke arah Luming dengan panik. Mereka jauh lebih terkonsentrasi dibandingkan sebelumnya. Bocah, pergilah ke neraka. Mata pemuda berjubah darah itu sangat dingin. Hehe, Luming mencibir dan mengusir. Tentakel terakhir di depannya langsung dihancurkan olehnya. Kemudian, dia melompat dan melompat ke dalam jurang. Brengsek, sosok pemuda berjubah darah itu melintas dan muncul di samping jurang. Dia memandang jurang dengan ketakutan, tapi dia tidak berani mengejarnya. Bas, bas, dua sosok berjubah hitam muncul di samping pemuda berjubah darah itu. Kakak tertua, apa yang harus kita lakukan? Orang ini melompat ke dalam jurang. Haruskah kita mengejarnya? Petik 2. Salah satu pria berjubah hitam bertanya. Tidak dibutuhkan. Jurang ini adalah tempat paling berbahaya di sarang naga. Bahkan jika aku mengolah teknik dewa melahap naga, aku akan tetap mati jika aku masuk. Orang ini pasti akan mati jika dia melompat. Hanya saja terlalu mudah baginya untuk mati di dalam jurang. Pemuda berjubah darah itu berkata dengan dingin. Sekarang, serang sekuat tenaga dan bunuh mereka bertiga. Pemuda berjubah darah itu menunjuk ke arah Bu Fei Fan dan dua lainnya. Ya, jawab pria berjubah hitam itu dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan formasi. Luming tidak tahu apa yang terjadi di atas. Dia melompat ke dalam jurang dan tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menyapu dirinya. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh dengan cepat. Hembusan angin bertiup melewati telinganya, dan kabut hitam mengelilinginya. Melalui kabut hitam, Luming menyadari bahwa jurang itu sangat luas. Itu juga sangat dalam. Luming jatuh setidaknya puluhan ribu meter sebelum dia merasakan tubuhnya menjadi ringan. Kekuatannya menghilang dan dia bisa terbang di udara lagi. Luming mengedarkan ki esensialnya dan menghentikan kejatuhannya. Dia perlahan melayang ke bawah. Setelah sekitar 1000 meter, mereka akhirnya sampai di dasar. Kaca, saat Luming menginjak tanah, terdengar suara retakan. Luming menunduk dan sedikit terkejut. Di tanah, ada tulang putih. Tulang manusia. Luming melirik dan tersentak. Tanahnya ditutupi tulang putih. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang ada di sana. Apalagi mereka semua berwujud manusia. Mungkinkah semua pejuang manusia yang telah memasuki tempat ini selama bertahun-tahun telah berubah menjadi tulang putih? Petik 2. Luming berpikir dalam hati dan hatinya menjadi berat. Dia memusatkan perhatiannya dan mengamati sekelilingnya setiap saat. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Tidak ada satu suara pun. Ditambah dengan tulang putih di tanah, Luming sepertinya telah sampai ke jurang neraka. Garis keturunan 9 naga sangat gembira dengan tempat ini.
Pasti ada sesuatu di sini yang menarik garis keturunan 9 naga. Mari kita mencari di sekitar. Lu Ming merenung dan mulai berjalan ke depan untuk mengamati sekelilingnya. Lu Ming mengumpulkan ki esensialnya dan berjalan di udara, mengabaikan tulang putih. Setelah bergerak maju beberapa ribu meter, mereka masih tidak menemukan apapun. Saat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup ke seluruh dunia. Anginnya dingin dan suram, membuat orang merinding. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh keras terdengar dan bayangan hitam menerkam Lu Ming dengan momentum yang menakutkan. Lu Ming terkejut. Dia mengeluarkan tombak panjangnya dan bertabrakan dengan bayangan hitam. Bang! Terjadi ledakan keras dan Lu Ming merasakan gelombang energi melonjak ke arahnya seperti air laut. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Ki dan darah di tubuhnya sedang kacau. Ini naga bertanduk. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya bisa melihat dengan jelas bayangan hitam apa yang menyerangnya. Itu sebenarnya adalah naga yang sangat besar. Ada 5 cakar naga di perutnya, dan warnanya benar-benar hitam. 5 cakar, naga sejati. Bukan naga sejati. Saat berikutnya, Lu Ming dapat dengan jelas melihat bahwa naga sejati bukanlah entitas fisik tetapi terkondensasi dari energi. Itu dibentuk oleh energi hitam. Energi ini dipenuhi aura brutal, jahat, dan jahat. Mengaum. Serangan naga hitam meleset. Ia meraung dengan marah dan menerkam Lu Ming. Bahkan sebelum ia tiba, ia membawa angin kencang, bersiul di udara. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming maju selangkah dan bertabrakan dengan naga hitam. Saat berikutnya, tubuh Lu Ming bergetar dan dia mundur dengan cepat. Kuat. Naga hitam ini terlalu kuat. Itu jauh lebih kuat dari Lu Ming. Ayo pergi. Lu Ming tidak berlama-lama dalam pertempuran itu. Dia berbalik dan berlari. Naga hitam meraung sambil mengejarnya. Mengaum. Lu Ming bahkan belum berlari 100 meter ketika suara gemuruh datang dari depan. Naga hitam yang panjangnya puluhan meter muncul dan menerkam Lu Ming. Yang lainnya, bagian depan dan belakang membentuk serangan menjepit. Mengaum. Dan bukan itu saja. Di sisi kiri dan kanan, raungan keras terdengar saat 2 naga hitam muncul. Ekspresi Lu Ming berubah total. Dia bahkan bukan tandingan 1 naga hitam, apalagi 4. Lagi pula, siapa yang tahu kalau akan ada lebih banyak lagi. Seolah ingin mengkonfirmasi kata-kata Lu Ming, serangkaian raungan terdengar di kejauhan. Setidaknya ada selusin dari mereka. Wajah Lu Ming berubah warna menjadi hati babi. Dia berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Ini sebenarnya yang dia inginkan. Saat mereka meraung, lebih dari 10 naga raksasa hitam muncul dan mengepung Lu Ming. Sekarang, aku hanya bisa mencoba garis keturunan 9 naga. Lu Ming mengerutkan alisnya rata-rata. Pada saat berikutnya, cahaya darah melonjak dan 9 garis keturunan naga muncul. Mengaum. Begitu garis keturunan 9 naga muncul, ia meraung ke arah naga hitam. Naga hitam gemetar dan berhenti, melihat garis keturunan 9 naga dengan ketakutan. Ini efektif. Mata Lu Ming berbinar dan dia sangat gembira. Pembentukan naga hitam ini pasti berhubungan dengan naga sejati, dan 9 naga bahkan berada di atas naga sejati. Benar saja, mereka memberikan efek jera pada naga hitam ini. Mengaum. Pada saat ini, garis keturunan 9 naga meraung dan terbang keluar. Kekuatan melahap yang kuat keluar dari mulutnya dan menyelimuti naga hitam. Naga hitam berteriak ketakutan dan berjuang sekuat tenaga. Namun, garis keturunan dari 9 naga bergegas mendekat dan mencengkeram leher naga hitam dengan cakarnya. Bab 414 terobosan berturut-turut. Kemudian, garis keturunan 9 naga ditarik dengan kuat. Naga itu meraung ketika bongkahan besar kabut ditarik keluar. Tubuh naga hitam terbuat dari bola-bola kabut ini. Bola kabut ini berputar dan berguling di udara, terlihat sangat jahat. Ki jahat. Bola kabut ini terbuat dari ki jahat. Bang! Garis keturunan 9 naga ditarik lagi, dan ledakan meledak dari tubuh naga hitam, menyebabkan sejumlah besar kabut meledak. Bola kabut meledak, dan gas putih susu muncul dari tubuh naga hitam. Gas berwarna putih susu itu panjangnya sekitar 1 meter dan berbentuk naga. Pada saat ini, ia gemetar ketakutan. Apakah ini esensi naga Gu? Lu Ming awalnya tercengang, lalu dia sangat gembira. Esensi naga adalah inti dari naga sejati. Itu seperti ki asli seorang pejuang,
tapi jauh lebih kuat dari itu. Esensi naga dapat menyerap ki jahat dan ki pembunuh di dunia untuk membentuk naga hitam. Itu pasti mengandung esensi naga asli. Ini adalah harta karun tertinggi bagi seorang seniman bela diri. Ketika seorang seniman bela diri menyempurnakan esensi naga, itu pasti akan membuat budidayanya maju pesat. Bagi Lu Ming, itu bahkan lebih berharga. Teknik naga perang sejati yang dia kembangkan adalah energi vital berbentuk naga. Jika dia bisa menyempurnakan esensi naga ini, teknik naga perang yang sebenarnya pasti akan maju pesat. Haha, serap. Lu Ming mengendalikan garis keturunan 9 naga dan meledak dengan kekuatan melahap yang kuat. Garis keturunan 9 naga membuka mulutnya dan menelan sari naga sepanjang 1 meter. Melanjutkan, Yi Luming mengendalikan 9 garis keturunan naga dan menerkam naga hitam lainnya. Meskipun naga hitam sangat kuat, mereka seperti tikus di depan kucing di hadapan 9 garis keturunan naga. Mereka ketakutan setengah mati dan kekuatan mereka berkurang drastis. Dalam beberapa saat, salah satu dari mereka ditangkap oleh 9 garis keturunan naga dan ki jahat di luar terbuka, mengungkapkan esensi naga di dalamnya. Garis keturunan 9 naga membuka mulutnya dan menghisap, melahap esensi naga lainnya. Lalu, dia melanjutkan ke yang berikutnya. Naga hitam meraung ketakutan dan berbalik untuk lari. Esensi nagaku, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Lu Ming mengejar. Persis seperti itu, serangkaian suara gemuruh terdengar di jurang bawah tanah ini. Setelah setengah hari, semuanya menjadi tenang. 18 esensi naga, total 18. Mata Lu Ming bersinar. Dia duduk bersila di dinding batu, wajahnya bersinar karena kegembiraan. Dia telah membunuh 18 naga hitam dan menangkap 18 gumpalan sari naga. Kemudian, dia berbalik lagi untuk memastikan tidak ada lagi naga hitam sebelum dia berhenti. Sekarang, aku akan mulai mengembangkan teknik naga perang yang sebenarnya. Mata Lu Ming berbinar. Dia melepaskan segumpal esensi naga dari garis keturunan 9 naga dan mulai mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya. Ketika esensi naga melonjak ke meridiannya, ki esensial dalam tubuh Lu Ming tiba-tiba tampak bersemangat. Itu melilit esensi naga dan memurnikannya menjadi ki esensial. Seketika, ki esensial Lu Ming menjadi lebih hidup, seolah-olah ada naga kecil yang sebenarnya hidup dan hidup. Ki sejatinya menjadi lebih kental. Teknik naga perang yang sebenarnya dengan cepat ditingkatkan. Setelah menyempurnakan satu, dia melanjutkan dengan yang kedua, yang ketiga. Setelah Lu Ming memurnikan 5 gumpalan esensi naga, ki esensial di tubuhnya meraung. Teknik naga perang yang sebenarnya telah menembus tahap kelima ke tahap keenam. Ki sejatinya kental dan kental, 7 kali lipat dari orang biasa. Ini tidak cukup. Dia terus menyempurnakan esensi naga. 2 hari kemudian, sisa sari naga telah dimurnikan. Teknik naga perang yang sebenarnya telah menembus level lain, mencapai level ke-7. Kepadatan ki yang sebenarnya 8 kali lipat dari kepadatan orang biasa. Selain itu, kultivasi Lu Ming juga meningkat 1 tingkat, mencapai puncak alam leluhur bela diri tingkat 8. Dia hanya selangkah lagi dari alam leluhur bela diri ke-9. Lu Ming merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas dan ki esensialnya sangat kental. Dengan lambaian tangannya, ki esensialnya mengembun menjadi sinar tombak dan melesat ke tanah, menciptakan lubang besar tanpa dasar. Tombak panjang yang dipadatkan Lu Ming dengan ki esensial sebanding dengan senjata spiritual tingkat 4 biasa. Ini karena ki esensial Lu Ming terlalu kental. Senjata yang dia kental sangat kuat. Ini sangat meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming. Teknik naga perang sejati telah ditingkatkan 2 level. Kekuatan tempurku saat ini pasti berada pada level keajaiban pertempuran. Lu Ming merenung. 2 tingkat teknik naga perang yang sebenarnya telah memungkinkan kekuatan tempur Lu Ming melewati batas dan mencapai level petarung level 5. Bakat 5 pertempuran, jika disebarkan, itu akan membuat orang takut sampai mati. Sekarang, aku akan bertarung dengan Huang Cixuan. Aku bisa membunuhnya dalam 3 gerakan. Lu Ming sedang mengukur kekuatan tempurnya. Kultivasinya sama dengan Huang Cixuan, mencapai puncak alam leluhur bela diri tingkat 8. Kekuatan tempurnya juga berada pada level jenius 5 pertempuran, sedangkan Huang Cixuan hanya berada pada level jenius 4 pertempuran. Kekuatan tempur Lu Ming 1 tingkat lebih tinggi dari Yan Cixuan. Tidak sulit membunuhnya dalam 3 gerakan. Lu Ming berhenti dan berdiri.
Mari kita lihat apa lagi yang ada di jurang ini. Lu Ming mulai berjalan-jalan. Jurang itu sangat besar, lebarnya puluhan mil. Lu Ming berjalan berkeliling selama setengah hari tetapi tidak menemukan apapun. Tampaknya hanya ada 18 naga hitam itu dan mereka semua dibunuh oleh Lu Ming. Dia tidak menemukan makhluk hidup atau tumbuhan spiritual lainnya. Tidak ada yang lain selain tulang. Setelah 1 jam. Ada prasasti batu di sana. Di kedalaman jurang, Lu Ming melihat ukiran batu di dinding. Ukiran batu itu berukuran panjang 10 meter dan lebar 5 meter. Naga sejati terukir di atasnya. Sisik naga sebenarnya memiliki 3 warna berbeda. Prasasti batu yang asli. Lu Ming melihat prasasti batu itu dan menghela nafas. Naga sejati ini sepertinya nyata. Itu seperti naga asli yang tertanam di dinding batu, dan mengeluarkan aura agung yang bisa menelan dunia. Ledakan. Saat Lu Ming melihatnya, tiba-tiba ada ledakan di benaknya. Kemudian, ia menyadari bahwa lingkungan sekitarnya telah berubah. Dia menemukan bahwa dia berada di tengah-tengah awan, yang sebenarnya dibentuk oleh api. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh di awan, dan angin bersiul. Mengaum. Tiba-tiba, raungan naga bergema di seluruh dunia. Yang mengejutkan Lu Ming, dia melihat naga sejati dengan sisik 3 warna, berguling dan menari di awan. Panjangnya lebih dari 10.000 meter dan memiliki 5 cakar naga. Itu sangat menakutkan saat ia menginjak udara. Naga sejati. Lu Ming sebenarnya telah melihat naga sejati. Mengaum. Naga sejati 3 warna mengeluarkan raungan panjang. Dalam sekejap, langit dan bumi terbelah, dan retakan panjang muncul. Lu Ming merasakan otaknya bergemuruh. Sepertinya ada informasi yang terlintas di benaknya. Sesaat kemudian, dunia berubah dan naga sejati menghilang. Lu Ming menyadari bahwa dia masih berada di dalam jurang, menatap pahatan batu di dinding batu. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu hanya ilusi? Tidak, ada informasi baru di pikiranku. Itu nyata. Lu Ming bergumam. Kemudian, dia mulai mengatur informasi dalam pikirannya. 3 kemutlakan Dewa Naga. Pesan dalam pikirannya adalah teknik bela diri yang disebut 3 kemutlakan Dewa Naga. Itu adalah teknik tombak. Teknik tombak. Mata Lu Ming berbinar. Sekarang, serangan terkuatnya adalah langkah menghentak surga 9 naga dan telapak tangan jalur surgawi. Teknik tombaknya adalah yang paling lemah. Dia selalu ingin menemukan teknik tombak untuk dikembangkan, tetapi teknik tombak kurang diminati dibandingkan teknik pedang, teknik tinju, dan teknik telapak tangan. Dia belum bisa menemukan yang cocok. Sekarang, bagaimana seni tombak yang dia peroleh dari prasasti batu naga sejati? Lu Ming tidak sabar untuk membacanya. Bab 415 3 Kemutlakan Dewa Naga. Informasi ini mencatat bahwa 3 kemutlakan Dewa Naga diciptakan oleh naga sejati bernama Lei Su. Lu Ming menutup matanya dan mempelajarinya dengan cermat. Setengah jam kemudian, Lu Ming membuka matanya. Luar biasa, ini sungguh menakjubkan. Mata Lu Ming dipenuhi dengan keheranan. Menurut catatan, 3 kemutlakan Dewa Naga memerlukan pemahaman 3 jenis alam langit dan bumi. Lebih jauh lagi, ketiga jenis alam niat harus digabungkan sepenuhnya untuk mengembangkannya ke alam tertinggi. Di atas kekuatan kendali adalah ranah niat. Itu adalah alam tujuan dari angin, api, dan guntur. Hanya dengan memahami ketiga alam tujuan ini dan menggabungkannya menjadi satu, seseorang dapat mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga ke alam tertinggi. Namun, seseorang tidak perlu memahami 3 maksud sebelum seseorang dapat mengembangkannya. Menurut catatan, seseorang dapat mengolahnya setelah memahami 1 maksud, namun kekuatannya akan jauh lebih lemah. Memahami semacam alam niat dan mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga, kekuatan 3 kemutlakan Dewa Naga hampir sama dengan teknik bela diri tingkat bumi atas. Dan jika seseorang memahami 2 maksud dan menyatukannya, kekuatannya akan mencapai tingkat surga tingkat rendah. Setelah memahami 3 jenis niat, kekuatannya bisa mencapai peringkat teratas surga. Menurut spekulasi Lei Su, 3 tujuan bukanlah batasnya. Jika dia bisa memahami 4 maksud dan menggabungkannya, kekuatan 3 kemutlakan Dewa Naga akan menjadi lebih kuat. Sayangnya, Lei Su terlahir dengan 3 jenis alam niat. Pada akhirnya, dia bahkan tidak memahami jenis keempat. Niat, aku masih jauh dari itu. Saya bahkan belum mencapai puncak kekuatan kendali.
Lu Ming menghela nafas. Mungkinkah seseorang tidak dapat berkultivasi tanpa memahami niat? Petik 2. Lu Ming sedikit marah. Dia dengan hati-hati membaca pesan itu dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia mengungkapkan sedikit kegembiraan. Kali ini, dia mendapat penemuan baru. Seseorang tidak perlu memahami esensi alam langit dan bumi untuk mengolahnya. Selama seseorang memahami si yang sesuai, ia juga dapat mengolahnya, hanya saja ia tidak dapat mengolahnya ke tingkat yang tinggi. Secara kebetulan, Lu Ming telah memahami kekuatan angin dan api, yang berhubungan dengan konsep angin dan api. Jika dia mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga, kekuatannya akan setara dengan teknik bela diri tingkat surga tingkat rendah. Namun, dengan 2 si Lu Ming di puncak kesuksesan fenomenal, dia hanya bisa mengembangkan paling banyak 3 kemutlakan Dewa Naga ke tingkat pertama. Hanya ketika kedua kekuatan mencapai kesempurnaan barulah mereka dapat dikembangkan ke tingkat kedua. Ini adalah batasnya. Jika seseorang ingin berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, mereka harus memahami kehendak langit dan bumi. Haha, level pertama sudah cukup bagus. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Dia sangat puas. Kita harus tahu bahwa dia telah menggabungkan 2 jenis kekuatan dan telah berhasil menggabungkannya. 3 kemutlakan Dewa Naga setara dengan kekuatan teknik bela diri tingkat surga tingkat rendah. Kekuatan keterampilan bela diri tingkat rendah tingkat surga tingkat pertama sudah berada pada tingkat tertinggi keterampilan bela diri tingkat bumi. Dengan kata lain, selama Lu Ming mengembangkan tahap pertama dari 3 kemutlakan Dewa Naga, kekuatannya akan sepenuhnya melampaui telapak tangan Dao Surgawi dan menjadi jurus pembunuh terkuat Lu Ming. Ketika kekuatan angin dan apiku berevolusi menjadi alam esensi langit dan bumi, aku akan memahami alam esensi guntur. Kemudian, 3 kemutlakan Dewa Naga akan menjadi lebih kuat. Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Prasasti batu ini sebenarnya mengandung seni tertinggi yang begitu kuat. Betapa indahnya. Biarkan saya melihatnya lagi. Segera, Lu Ming menatap prasasti batu itu dan mulai membacanya dengan serius. Bas. Lingkungan tiba-tiba berubah. Kali ini, Lu Ming muncul di tempat berbeda. Kali ini, dia muncul di langit berbintang. Mengaum. Raungan naga bergema. Di langit berbintang, naga sejati 3 warna terbang mendekat. 5 cakar naganya melangkah maju. Dengan setiap langkah, dunia bergemuruh dan ruang angkasa retak seperti jaring laba-laba. Langkah naga sejati. Seluruh tubuh Lu Ming bergetar. Matanya membelalak saat dia menatap cakar naga sejati 3 warna itu. Langkah naga yang sebenarnya mengingatkannya pada 9 langkah naga yang menapaki surga. Meskipun 9 naga lebih kuat dari naga sejati, Lu Ming masih terlalu jauh dari level itu. Belum lagi 9 naga, bahkan naga sejati puluhan ribu kali lebih kuat dari Lu Ming. Ada kesamaan antara langkah naga sejati dan langkah 9 naga yang menginjak-injak surga. Lu Ming tiba-tiba merasa tercerahkan. Beberapa bagian dari langkah menginjak-injak surga 9 naga yang tidak dapat dia pahami langsung dipahami dan menjadi mulus. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan langkah menghentak 9 naga di surga. Dia kemudian mengambil 1 langkah ke depan. Ledakan, 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 langit dan bumi bergemuruh, dan langit dan bumi tiba-tiba hancur. Lingkungan berubah. Lu Ming menemukan bahwa dia masih berada di dalam jurang, menatap pahatan batu. Langkah menapaki surga 9 naga, saya akan mencobanya. Dengan satu pemikiran, Lu Ming muncul di kuil tertinggi. Dia tidak berani mengujinya di jurang maut. Dia takut jika dia mengambil langkah keluar, dia akan menghancurkan jurang maut. Segalanya baik-baik saja, tapi sayang sekali jika dia menghancurkan prasasti batu itu. 9 naga menginjak-injak langit. Tiba-tiba, Lu Ming berkata dengan lembut dan maju selangkah. Bang! Dia melangkah ke platform kuil tertinggi, dan sepertinya seluruh kuil tertinggi berguncang. Untungnya, kuil tertinggi adalah harta karun dari 9 matahari tertinggi. Lu Ming tidak dapat menghancurkannya dengan basis budidayanya. Kuil tertinggi hanya bergetar sesaat sebelum kembali ke keadaan tenangnya. Saat ini, Lu Ming mengambil langkah lain. Langkah ini bukan dimulai dari awal, namun mengambil langkah lain berdasarkan landasan yang pertama. Surga 9 naga menginjak-injak langkah, 2 langkah berturut-turut. Lu Ming akhirnya berkultivasi ke langkah kedua. Bas! Dunia berdengung dan aura misterius muncul di bawah kaki Lu Ming. Ledakan. Dengan langkah ini, kuil tertinggi kembali bergetar hebat,
bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Lu Ming lalu menarik napas dalam-dalam. Tekanan yang sangat kuat. Lu Ming merenung. Dengan setiap langkah dari 9 langkah naga yang menapaki langit, tubuhnya akan merasakan tekanan kuat dari langit dan bumi. Dengan 2 langkah, tekanannya akan berlipat ganda. Tentu saja, kekuatannya juga sangat menakutkan. Itu bahkan lebih kuat dari telapak tangan jalur surga. Itu hanya berada di peringkat rendah tingkat surga. Menurut catatan 9 langkah-langkah surga naga, 2 langkah pertama dianggap membangun fondasi. Peningkatan kekuatan tidak terlalu terlihat jelas. Dari langkah ketiga dan seterusnya, kekuatan akan meningkat beberapa kali lipat di setiap langkah. Itulah kengerian yang sebenarnya. Namun kesulitan budidayanya juga akan meningkat beberapa kali lipat. Prasasti batu ini terlalu indah. Biarkan saya melihatnya lagi. Selanjutnya, Lu Ming melihat prasasti batu itu. Lingkungan berubah lagi. Kali ini, naga sejati 3 warna masih berada di langit berbintang. Kali ini, Lu Ming hanya mengamati dengan cermat dan tidak memperhatikan apapun. Tidak lama kemudian, tubuh naga sejati 3 warna mulai berubah dengan cepat. Pada akhirnya, ia berubah menjadi pria parubaya yang tampan. Pria parubaya itu mengenakan jubah 3 warna. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan dia mulai mengayunkannya. Ini adalah 3 kemutlakan Dewa Naga. Mata Lu Ming berbinar dan dia mulai melihat lebih dekat. 3 kemutlakan Dewa Naga dibagi menjadi 3 gerakan. Itu adalah serangan naga sejati, pembunuhan 10.000 naga, dan serangan ekstrim. 2 gerakan pertama dapat dikembangkan tidak peduli berapa banyak maksud atau kekuatan yang telah dipahami seseorang. Hanya gerakan ketiga, serangan ekstrim, yang dapat dilakukan setelah seseorang memahami kehendak angin, api, dan guntur dan berhasil menggabungkannya. Setelah berhasil dibudidayakan, kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Tombak bisa menembus segalanya dan menghancurkan segalanya. Dia tidak menyangka akan ada adegan Lei Su berlatih teknik tombaknya di prasasti batu. Ini sangat membantu Lu Ming. Lu Ming melihat lebih dekat. Sesaat kemudian, dunia berubah dan Lu Ming masih berada di jurang yang dalam. Bab 416 Tempat Penilaian Akhir. Segera, Lu Ming mengeluarkan tombak panjangnya dan mulai mengayunkannya. Tombak panjang itu menari seperti seekor naga, membawa serta kekuatan angin dan api, dan auman samar naga bisa terdengar. Namun, setelah beberapa saat, auman naga berhenti tiba-tiba dan Lu Ming berhenti berkultivasi. Meski gagal, Lu Ming tidak bersedih. Tentu saja, 3 kemutlakan Dewa Naga tidak dapat dikembangkan dengan mudah. Terlebih lagi, kekuatan angin api miliknya hanya berada pada tahap kesuksesan yang fenomenal. Sudah sangat bagus bahwa dia mampu menghasilkan suara raungan naga pada percobaan pertamanya. Itu semua berkat ukiran batu itu. Melanjutkan, Lu Ming segera melanjutkan kultivasi. Begitu saja, Lu Ming sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya. Ada 2 jenis budidaya utama. Salah satunya adalah 3 kemutlakan Dewa Naga dan yang lainnya adalah 9 langkah-langkah surgawi naga. Sebab, kedua jenis prasasti ini dapat menginspirasi seseorang dan sangat membantu budidaya seseorang. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Tinggal beberapa hari lagi hingga akhir seleksi di Tian Divine Guard. Pada saat ini, semua jenius di medan perang kuno bawah timur sedang berkumpul menuju pusat medan perang. Di sana, dia akan mengikuti penilaian akhir. Di Gua Naga, ki darah mengalir seperti lautan di gua bawah tanah yang besar. Tiba-tiba, ki darah bergejolak dan membentuk naga raksasa berwarna merah darah. Ia bergegas menuju seorang pemuda berjubah darah dan memasuki tubuhnya dalam sekejap mata. Bas! Pemuda berjubah darah itu tiba-tiba membuka matanya. 2 sinar cahaya merah darah menembus udara. Bas! Bas! Lebih dari 100 pria berjubah hitam muncul di depan pemuda berjubah darah itu dan berteriak, "Selamat, kakak senior." Hahaha, itu semua berkat darah para jenius itulah aku meraih kesuksesan besar. Sayangnya, salah satu dari mereka melompat ke dalam jurang, dan yang lainnya lolos. Kalau tidak, saya bisa mencapai level yang lebih tinggi. Tapi ini sudah cukup. Penjaga surgawi langit timur, salah satu dari 4 penjaga surgawi langit, akan dikuburkan olehku. Pemuda berjubah darah itu tertawa. Kakak senior tidak terkalahkan. Pria berjubah hitam itu tersanjung. Haha, ayo pergi. Ayo menuju ke tempat ujian akhir.
Pemuda berjubah darah itu tersenyum dan memimpin semua orang keluar dari Gua Naga, bergegas menuju area tengah. Ada lembah yang sangat tersembunyi agak jauh dari Gua Naga. Lembah ini dipenuhi dengan guntur dan kilat yang menggelegar, dan dipenuhi dengan kekuatan petir yang tak ada habisnya. Sesosok muda keluar dari lembah. Tubuhnya diselimuti guntur dan kilat, dan auranya membubung ke langit. Saya tidak berharap untuk berkultivasi selama hampir 3 bulan. Lu Ming, jangan mati. Jika kamu ingin mati, kamu harus menunggu sampai aku menemukan rahasia harta karun Kaisar Bela Diri. Suara dingin datang dari orang tersebut, sedingin salju musim dingin. Orang ini adalah Qiyu Changkong. Sambil tertawa dingin, Qiyu Changkong berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala, menuju wilayah tengah. Pada saat yang sama, Lu Ming masih berkultivasi. Di dalam jurang, Lu Ming menatap prasasti batu itu dengan bingung. Dia baru sadar setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Serangan naga sejati. Mati, Lu Ming berkata dengan lembut. Tombak penakluk iblis tiba-tiba muncul. Kekuatan angin dan api tumbuh dan dia menusukkan tombaknya. Mengaum, raungan naga bergema saat kekuatan angin dan api menyatu, membentuk naga sejati dua warna yang mengaum dengan liar. 3 kemutlakan Dewa Naga adalah batas tingkat pertama. Sayang sekali saya harus menyempurnakan kekuatan angin dan api untuk menembus ke level kedua. Setelah hampir 2 bulan berkultivasi, dia akhirnya berhasil mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga. Apalagi dia telah mencapai batas level pertama. Kita harus tahu bahwa ini setara dengan keterampilan bela diri tingkat rendah tingkat surga. Mampu mengolahnya dengan sukses dalam waktu sesingkat itu sudah sangat jarang. Sayang sekali saya masih belum berhasil mengembangkan langkah ketiga dari langkah menapaki surga 9 naga. Lu Ming menghela nafas. Selama periode ini, langkah menghentak 9 naga di surga juga telah meningkat pesat. Lu Ming merasa bahwa dia hanya selangkah lagi untuk mengembangkan langkah ketiga dari langkah menghentak surga 9 naga. Begitu dia mengembangkan langkah ketiga dari 9 langkah menapaki surga naga, kekuatannya akan meningkat secara gila-gilaan. Kekuatan langkah ketiga setara dengan tahap ke-6 teknik bela diri tingkat rendah tingkat surga. Sayang sekali saya tidak punya banyak waktu lagi. Periode 3 bulan hampir habis. Saya sangat ingin terus berkultivasi di sini. Lu Ming menghela nafas dan memandangi ukiran batu berbentuk naga dengan mata cerah. Bisakah kita menggali prasasti batu ini? Lu Ming menatap prasasti batu itu dan mempelajarinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia terbang dan mengeluarkan pisau besar yang mengilat. Dia sebenarnya mulai memotong prasasti batu itu. Dia ingin mengambil prasasti batu ini. Zes. Dinding batu di sini sangat keras, setara dengan senjata roh tingkat 4. Percikan api beterbangan ketika menembus dinding batu, dan daya tahannya luar biasa kuat. Lu Ming mengertakkan gigi dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memotong dan menggali. Setelah waktu yang lama, Lu Ming berkeringat banyak dan dia baru setengah jalan. Haha, tentu, ayo lanjutkan. Lu Ming mengubur dirinya dalam pekerjaannya lagi. Kaca. Tiba-tiba, prasasti batu itu mengeluarkan suara retak dan muncul retakan di tengahnya. Jangan, Lu Ming berteriak. Kaca, kaca. Suaranya menjadi semakin intens, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di batu. Bang! Pada akhirnya, seluruh prasasti batu itu meledak dan berubah menjadi abu, berserakan ke segala arah. Lu Ming tercengang. Prasasti batu ini sebenarnya meledak dengan sendirinya. Sepertinya kita tidak bisa mengambilnya. Begitu kita menggalinya, prasasti batu itu akan hancur dengan sendirinya. Lu Ming menghela nafas kasihan. Dalam hal ini, dialah satu-satunya yang mengetahui 3 kemutlakan Dewa Naga. Lupakan, tanpa prasasti batu, saya masih bisa mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga ke alam tertinggi. Saya harus berangkat sekarang. Jika terlambat, itu akan terlambat. Lu Ming melonjak ke langit dan terbang. Namun, ketika dia berada lebih dari 1000 meter di udara, ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi penerbangan Lu Ming. Lu Ming meluncur ke samping, menempel di dinding, dan dengan cepat memanjat. Sesaat kemudian, Lu Ming akhirnya meninggalkan jurang dan tiba di gua besar. Gua bawah tanah itu sunyi, tanpa satu suara pun. Ada ratusan mayat kering tergeletak di tanah. Mereka semua adalah pakar muda yang datang terakhir kali. Adapun potongan skala naga itu, secara alami menghilang tanpa jejak. Aku ingin tahu apakah Bu Fei Fan dan yang lainnya telah melarikan diri.
Lu Ming bergumam dan berjalan ke depan. Tiba-tiba, dia berhenti. Ada beberapa mumi di sini yang menarik perhatian Lu Ming. Bu Feifan, Sun Chu. Lu Ming menghela nafas. Melalui pakaian mereka, dia mengenali dua mayat mumi. Itu milik Bu Feifan dan Sun Chu. Tampaknya yang terkuat dari dua wilayah super ini pada akhirnya tidak berhasil melarikan diri. Namun, dia tidak melihat tubuh Xuan Feng. Apakah Xuan Feng melarikan diri? Petik 2. Lu Ming merenung. Kota kuno yang tandus selalu misterius. Wajar jika Xuan Feng memiliki teknik melarikan diri yang kuat. Ayo pergi. Setelah itu, Lu Ming tidak berhenti. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke dalam gua. Segera, mereka keluar dari gua naga. Lu Ming maju selangkah dan sosoknya menghilang dari tempatnya. Dia menuju ke area pusat dengan sekuat tenaga. Di wilayah tengah medan perang kuno bawah tanah bagian timur, terdapat 108 altar pengorbanan yang dibangun di atas sebidang tanah datar. Setiap altar tingginya 100 meter dan sangat megah. 108 altar tersebar di 4 wilayah. Setiap wilayah memiliki 27 altar, dan keempat wilayah tersebut berjarak 900 mil satu sama lain. Bab 417 Berkumpulnya para jenius. Bas, suara udara yang terkoyak terdengar saat sosok-sosok muncul di luar altar ini. Setiap arah dari medan perang kuno bagian bawah bagian timur berhubungan dengan altar pengorbanan. Semua jenius di wilayah timur wilayah Tianxuan tersebar di 4 arah ini. Lu Ming berada di timur. Di altar di wilayah timur, sosok-sosok berkelap-kelip dan para pemuda dengan aura kuat muncul. Beberapa jam kemudian, lebih dari 3.000 orang telah berkumpul, dan jumlahnya terus bertambah. Bas, dua sinar cahaya pedang muncul di luar altar. Saat cahaya pedang menghilang, dua sosok muncul. Mereka adalah Jian Fengyun dan Xiao Haoyu. Aura mereka sangat kuat, jelas jauh lebih kuat dibandingkan 2 bulan lalu. Saudara Jian. Begitu Jian Fengyun muncul, seseorang di antara kerumunan itu terbang untuk menyambutnya. Saudara Jiang. Jian Fengyun tersenyum. Orang ini adalah Jiang Hongwen, yang menduduki peringkat ketiga di Dewan Kaisar Cloud. Selain itu, ada juga beberapa wajah familiar di Dewan Kaisar Awan, seperti Su Yingying, yang menduduki peringkat ke-13. Liu Xiaofeng, yang menduduki peringkat ke-35. Ketika mereka pertama kali memasuki medan perang kuno bawah tanah bagian timur, tidak semua orang berkumpul. Sebagian besar orang berkumpul, namun masih ada beberapa orang yang tersebar jauh setelah diteleportasi. Jiang Hongwen dan yang lainnya juga sama. Jian Fengyun menyambut mereka dengan anggukan. Jumlah orang terus bertambah, dan tak lama kemudian, jumlahnya melebihi 5.000. Teman-teman, lihat, itulah si jenius dari distrik super, Teluk Fengyun. Para jenius dari kota bulu putih juga ada di sini. Itu juga merupakan wilayah super. Di sekitar mereka, orang-orang terus berseru kaget. Ini karena para jenius dari wilayah super unggul semuanya telah muncul. Lihat, apa itu? Awan berwarna merah darah. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke kejauhan dan berteriak. Di kejauhan, kumpulan awan berwarna merah darah melonjak. Saat mendekat, awan itu menyebar, memperlihatkan lebih dari 100 sosok di dalamnya. Pemimpinnya adalah Zhang Seng, pemuda berjubah darah dari jurang pemakaman naga. Yang lainnya adalah ratusan ahli muda dari jurang pemakaman naga. Hehe, banyak sampah. Zhang Seng memandang para jenius dari wilayah super dan tertawa dengan jijik. Dia tidak menahan suaranya sama sekali, dan suaranya menyebar jauh dan luas. Apa yang baru saja Anda katakan? Kamu sedang mencari kematian. Di wilayah Teluk Fengyun, seorang jenius meraung dengan marah. Niat membunuhnya muncul saat tubuhnya bergerak dan dia menerkam ke depan seperti mayat. Auranya seberat gunung. Ini adalah seorang ahli jenius yang telah mencapai tahap awal leluhur bela diri 8 dan. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok Zhang Seng berkedip-kedip, seperti hantu. Saat berikutnya, jeritan sedih terdengar. Semua orang terkejut melihat cakar Zhang Seng mengenai kepala pemuda dari Teluk Fengyun, dan 5 lubang dibuat di kepalanya. Tubuh pemuda dari Teluk Fengyun menggeliat dengan cepat. Dalam beberapa tarikan napas, dia berubah menjadi mayat kering. Semua esensi ki darah di tubuhnya telah menghilang. Desis-desis-desis. Terengah-engah terdengar saat semua orang melihat penguburan dengan kaget.
Ini adalah seorang jenius di tahap awal leluhur bela diri 8 dan. Selain itu, kemungkinan besar dia adalah seorang jenius yang telah memenangkan 3 pertempuran. Namun, di tangan Burit Life, dia lemah seperti anak ayam kecil dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Seberapa kuat penguburan? Ledakan, ledakan. Aura yang kuat keluar dari wilayah Teluk Fengyun. Ratusan pemuda menatap Zhang Seng dengan mata muram. Salah satunya, khususnya, memiliki aura yang sangat kuat dan sangat menakutkan. Dia mengenakan jubah awan angin dan melangkah keluar. Dia menatap Zhang Seng dengan tatapan tidak bersahabat dan berkata, "Sobat, bukankah ini keterlaluan?" Dia adalah Sekte Aeolus, orang paling berkuasa di wilayah Teluk Fengyun. Seseorang mengenali pemuda itu. Terlalu banyak. Dia hanyalah sampah. Apakah salah jika aku mengatakan hal itu? Jika kamu ingin menyerangku, kamu hanya mendekati kematian. Apa? Kamu ingin menyerang juga? Aku tidak keberatan mengirimmu untuk menemaninya. Zhang Seng tertawa meremehkan dan menjilat bibirnya. Matanya dingin dan serakah saat dia melihat Sekte Aeolus. Savage, dia benar-benar Savage. Bahkan ketika menghadapi orang terkuat di wilayah super, dia masih sangat buas. Pemimpin Sekte Aeolus mengerutkan kening. Entah kenapa, saat ditatap oleh Zhang Seng, Sekte Aeolus merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Rambutnya berdiri tegak seolah sedang ditatap oleh ular yang sangat berbisa. Dari mana asal kalian? Sekte Aeolus bertanya. Hehe, kamu ingin tahu? Tidak ada salahnya memberitahumu, kami dari Jurang Pemakaman Naga. Zhang Seng mencibir. Jurang Pemakaman Naga. Mata pemimpin Sekte Aeolus bersinar dan dia sedikit terkejut. Dia kemudian berkata, baiklah, saya akan mengingat ini. Sekte Aeolus telah mundur, menyebabkan keributan di antara para penonton. Jelas sekali, Sekte Aeolus tidak mengambil tindakan. Mereka berencana mundur. Bukankah jurang penguburan naga merupakan area luas yang biasa? Bagaimana bisa ada seorang jenius yang begitu menakutkan? Bisakah itu membuat Sekte Aeolus mundur? Semua orang memandang Zhang Seng dengan rasa ingin tahu yang besar. Hehe, Zhang Seng tertawa dengan jijik. Saat ini, semakin banyak orang berkumpul, dan sudah ada lebih dari 10.000 orang. Suara mendesing. Di langit, sambaran petir menyambar, dan sesosok tubuh muncul. Qiu Changkong. Orang-orang dari pegunungan Cloud King berseru ketika mereka melihat Qiu Changkong. Saat Qiu Changkong muncul, dia mengamati sekelilingnya dan melihat Jian Fengyun dan yang lainnya. Dia maju selangkah dan tiba di depan Jian Fengyun dan yang lainnya. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, di mana Lu Ming? Kemana dia pergi? Mungkinkah dia sudah mati? Apakah ada di antara kalian yang punya berita tentang dia? Nada suaranya sombong dan memerintah. Itu tidak terdengar seperti sebuah pertanyaan, tetapi lebih seperti dia memerintahkan Jian Fengyun dan yang lainnya untuk berbicara. Jian Fengyun, Jiang Hongwen, dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka semua jenius, jadi mereka tentu saja tidak senang dengan nada bicara Qiu Changkong. Saudara Lu adalah bakat yang tiada taranya. Tentu saja, dia tidak akan mati. Kemungkinan besar dia sedang dalam perjalanan ke sini. Kata Jian Fengyun. Saudara Lu, sepertinya kamu telah bersama Lu Ming selama ini. Katakan padaku, di mana Lu Ming? Kirimi dia pesan dan suruh dia datang dan mati. Qiu Changkong terus memberi perintah. Qiu Changkong, jaga sikapmu. Meski aku tahu, kenapa aku harus memberitahumu. Suara Jian Fengyun menjadi dingin. Apa yang salah? Apakah kamu tidak bahagia? Haha, Jian Fengyun, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah jenius nomor 1 di Dewan Kaisar Awan? Sudah kubilang padamu, di depanku, kamu hanyalah sampah. Sekarang, berlututlah. Qiu Changkong sangat arogan saat dia mengirim telapak tangan ke arah Jian Fengyun. Bas! Suara pedang terdengar saat Jian Fengyun menghunuskan pedang panjangnya. Serangkaian pedang Qi melonjak ke langit. Itu sangat menakutkan. Fase awal alam leluhur bela diri level 8. Jelas sekali bahwa Jian Fengyun juga telah membuat terobosan selama periode waktu ini. Dia telah mencapai fase awal alam leluhur bela diri level 8. Qiu Changkong, Anda mungkin mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan basis kultivasi Anda telah meningkat pesat, tetapi Anda terlalu sombong. Biarkan saya melihat seberapa besar kemajuan yang telah Anda capai. Jian Fengyun berkata dengan suara yang dalam. Bas. Pada saat berikutnya,
pedang Qi yang sangat tajam menebas ke arah Qiu Changkong. Congkak, kenapa aku harus menatap mata kalian? Qiu Changkong tertawa dingin. Dia tiba-tiba mengarahkan jari-jarinya seperti pedang, dan sambaran pedang Qi dengan kilat menyambar di sekitarnya meledak. Puff! Dengan suara yang tajam, pedang Qi Jian Fengyun hancur. Pedang petir Qi Changkong terus menuju ke tenggorokan Jian Fengyun. Kecepatannya sangat cepat hingga melampaui waktu reaksi manusia. Jian Fengyun ingin menghindarinya, tapi sudah terlambat. Bab 418 Qiu Changkong yang kuat. Saat Jian Fengyun hampir mati di bawah pedang, gerakan tangan Qiu Changkong berubah. Jari pedangnya berubah menjadi telapak tangan, dan dia menamparkan bahu Jian Fengyun. Tubuh Jian Fengyun gemetar dan dia berlutut. Bang! Jian Fengyun berlutut di depan Qiu Changkong. Ah! Jian Fengyun berjuang sekuat tenaga. Matanya merah. Ini lebih buruk dari kematian. Dia lebih baik mati daripada berlutut di depan Qiu Changkong. Namun, dengan kilatan petir di telapak tangan Qiu Changkong, tubuh Jian Fengyun bergetar dan dia tidak mampu lagi melawan. Saudara Jian, Xiao Haoyu meraung, aura kuat muncul dari tubuhnya. Qiu Changkong, jangan melangkah terlalu jauh. Jiang Hongwen dan yang lainnya juga berteriak. Mereka terkejut melihat kekuatan tempur Qiu Changkong meningkat pesat hanya dalam 3 bulan. Budidaya Jian Fengyun telah meningkat dengan selisih yang sangat besar, tetapi dia masih dikalahkan oleh Qiu Changkong dalam satu gerakan. Dia terpaksa berlutut. Bagaimana Qiu Changkong bisa begitu kuat? Pertemuan kebetulan apa yang dia alami? Mata Qiu Changkong menjadi dingin saat dia melihat ke arah Jiang Hongwen dan yang lainnya. Ada apa? Anda ingin ikut campur? Apakah kamu ingin mati? Ledakan. Tubuh Qiu Changkong meledak dengan niat membunuh dan aura yang kuat. Seolah-olah seekor binatang purba telah terbangun. Aura yang kuat memaksa Jiang Hongwen dan yang lainnya mundur, wajah mereka penuh ketakutan. Pada saat ini, para ahli terkuat di wilayah super semuanya melihat ke arah Qiu Changkong dengan ekspresi muram. Orang ini, Zhang Seng juga melihat ke arah Qiu Changkong, sedikit niat membunuh muncul di matanya. Hehe, melihat ekspresi wajah Jiang Hongwen dan yang lainnya, Qiu Changkong tertawa dingin dan menunjukkan ekspresi puas. Dia menatap Jian Fengyun dan berkata, Jian Fengyun, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Saya akan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang terkuat di pegunungan Cloud King. Haha. Qiu Changkong memandang Jian Fengyun dengan jijik dan tertawa terbahak-bahak. Jian Fengyun mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya menusuk dagingnya, menyebabkan darah mengalir. Kamu hanya sampah. Qiu Changkong tertawa dengan jijik, merasa sangat riang. Orang terkuat di pegunungan Yun Emperor masih berlutut di depannya. Selanjutnya, dia akan menjadi penjaga langit timur dari 4 penjaga langit dan membuat semua jenius lainnya tunduk padanya. Bas! Saat ini, 27 altar tiba-tiba mulai bergetar dan mengeluarkan cahaya terang. Arainya telah diaktifkan. Kita harus meninggalkan tempat ini dan mengambil bagian dalam penilaian akhir. Kali ini, aku pasti akan menjadi kaisar langit pengawal surgawi. Aku akan puas selama aku bisa menjadi Ditian Divine Guard cadangan. Bas! 27 altar bersinar dengan cahaya dan tulisan. Setelah beberapa saat, cahaya dari 27 altar berkumpul dan pusaran air besar muncul di atas altar. Jalur teleportasi menuju penilaian akhir telah dibuka. Yang harus Anda lakukan hanyalah memasuki pusaran air dan Anda akan tiba di lokasi penilaian akhir. Suara yang dalam dan agung datang dari pusaran. Haha, penilaian akhir telah dimulai. Ayo pergi. Zhang Seng tertawa dan terbang ke pusaran air, menghilang. Orang-orang lain dari jurang pemakaman naga mengikuti dari belakang. Ayo pergi. Ayo pergi. Lebih dari 10.000 orang terbang ke pusaran air dan menghilang seperti belalang. Lu Ming itu belum datang. Sepertinya dia telah meninggal di suatu tempat. Qiu Changkong dengan dingin mendengus. Lalu, dia melihat ke kejauhan dengan kilatan dingin di matanya. Lu Ming, jangan berpikir hanya karena kamu mati, aku tidak akan bisa mendapatkan berita tentang harta karun Kaisar Bela Diri. Begitu aku menjadi penjaga surgawi surga Empir dan meratakan sekte pedang esensi mistik, aku akan mendapat kabar tentang harta karun Kaisar Bela Diri dari ayahmu. Hehe, jangan berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa hanya karena lelaki tua itu bersumpah akan mati dan menolak untuk patuh. Pikiran Qiu Changkong berpacu saat dia melihat ke arah Jian Fengyun.
Dia mengusir Jian Fengyun dan berkata, sampah, pergi. Kemudian, dia bergerak dan bergegas menuju pusaran, menghilang dalam sekejap mata. Saudara Jian, apa kabar? Xiao Haoyu, Jiang Hongwen, dan yang lainnya segera pergi untuk membantu Jian Fengyun berdiri. Saya baik-baik saja, kata Jian Fengyun sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Saya tidak menyangka budidaya Qiu Cangkong telah mencapai tingkat seperti itu. Sungguh mengejutkan. Jiang Hongwen menghela nafas. Ekspresi wajah Jian Fengyun jelek. Dia tidak banyak bicara. Dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan suara rendah, Lu Ming, apakah sesuatu benar-benar terjadi padamu? Dia sudah mati. Lu Ming belum tiba. Kemungkinan besar ada masalah. Tiba-tiba, ekspresi Jian Fengyun berubah. Dia melihat seberkas cahaya mendekat dengan cepat dari cakrawala. Sinar cahaya ini terlalu cepat. Itu tiba di sini dalam sekejap. Lu Ming. Lu Jian Fengyun sangat gembira. Cahaya memudar dan tubuh Lu Ming terungkap. Lu Ming secepat kilat dan dia akhirnya tiba. Haha, Lu Ming, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Jian Fengyun sangat gembira. Haha, saudara Lu. Xiao Haoyu juga melangkah maju untuk menyambutnya. Di sampingnya, Jiang Hongwen dan yang lainnya sangat bingung. Bukankah itu hanya Lu Ming? Apakah Jian Fengyun harus begitu bersemangat? Meskipun kekuatan tempur Lu Ming kuat, dia nyaris tidak berhasil masuk 10 besar di kualifikasi sebelumnya. Apa yang membuat kita bahagia? Saudara Jian, kamu terluka, dan sepertinya kamu baru saja terluka. Siapa yang melukaimu? Lu Ming tahu bahwa Jian Fengyun terluka secara sekilas. Meskipun cederanya tidak serius, Lu Ming bisa mengetahuinya dengan sekali lihat. Haha, aku baik-baik saja. Itu hanya luka kecil. Jian Fengyun tersenyum. Lu Ming mengerutkan kening. Jian Fengyun sepertinya takut akan sesuatu dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Saudara Jian, mengapa menyembunyikannya? Lu Ming, izinkan aku memberitahumu. Masalah ini semua karena kamu. Jiang Hongwen berteriak dari samping. Saudara Jiang, jangan berkata apa-apa lagi. Jian Fengyun ingin menghentikannya. Karena aku. Lu Ming mengerutkan kening. Itu benar, itu semua karena kamu. Saya tahu bahwa Anda dan Qiu Cangkong berasal dari kekaisaran yang sama dan memiliki dendam satu sama lain. Baru saja, Qiu Cangkong tidak dapat menemukanmu, jadi dia melampiaskan amarahnya pada saudara Jian. Jiang Hongwen berkata dengan keras. Qiu Cangkong, dia sebenarnya sekuat ini. Kata Lu Ming. Itu benar, saya tidak tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang dialami Qiu Cangkong, tetapi basis budidayanya sangat kuat. Lu Ming, izinkan saya mengingatkan Anda, jika Anda bertemu Qiu Cangkong, Anda harus menjauh sejauh mungkin. Saya hanya mengingatkan Anda, jangan meragukan saya. Kata Jiang Hongwen. Para jenius lainnya di pegunungan awan kaisar mengangguk. Saudara Lu, Qiu Cangkong memang kuat sekarang. Anda mungkin bukan pasangan yang cocok untuknya. Jian Fengyun menghela nafas. Apakah begitu? Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin dan niat membunuh melintas di matanya. Ayo pergi. Lu Ming mengubah topik dan tidak mengatakan apapun. Semua orang mengangguk dan bergegas ke pusaran. Ketika Lu Ming bergegas ke pusaran, perasaan familiar tentang dunia yang berputar di sekelilingnya terjadi lagi. Setelah beberapa saat, Lu Ming mendapati dirinya berdiri di atas platform yang dilapisi batu giok putih. Lu Ming mengamati sekelilingnya. Ketiga sisi platform itu buram seperti kekacauan, dan sisi terakhir adalah tangga. Tangganya seluruhnya dilapisi dengan batu giok putih, dan langsung naik. Ini adalah tangga batu giok 1000 langkah. Hanya mereka yang bisa mendakinya yang akan dianggap sebagai penjaga surgawi kaisar surga cadangan. Mereka yang tidak bisa memanjatnya akan tersingkir. Lu Ming merenung. Bab 419 pertarungan di tribun penonton. Lu Ming telah lama mengetahui bahwa penilaian akhir dari penjaga Dewa Ditian dibagi menjadi beberapa babak. Putaran pertama adalah tangga giok 1000 langkah ini. Hanya dengan mendakinya seseorang bisa menjadi pengawal surgawi kaisar langit. Setelah menaiki tangga giok 1000 langkah, ada ujian lagi. Hanya dengan lulus ujian berikutnya seseorang dapat menjadi kaisar langit pengawal surgawi yang sejati. Tidak ada seorang pun di sekitar. Lu Ming berspekulasi bahwa mereka seharusnya berada dalam susunan prasasti. Tangga giok 1000 langkah di depannya kemungkinan besar diringkas oleh formasi prasasti.
Mari kita lihat apa yang istimewa dari tangga giok 1000 langkah ini. Lu Ming tersenyum dan melangkah maju. Bas! Begitu Lu Ming menginjaknya, kekuatan besar antara langit dan bumi menekannya. Apa? Tubuh Lu Ming sedikit gemetar dan dia mengimbangi kekuatan ini. Kekuatan ini tidak hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga ki asli di dalam tubuh. Bahkan pikiran pun berada di bawah tekanan. Hati Lu Ming tergerak dan diam-diam dia kagum. Namun, meskipun kekuatan ini kuat, bagi Lu Ming, itu seperti wajah Buddha di angin musim semi. Dia tidak merasakan banyak hal. Lu Ming berjalan selangkah demi selangkah. Tubuhnya lurus dan dia tidak bergerak seperti gunung. Dengan sangat cepat, dia telah melangkah lebih dari 100 langkah jade. Dia menemukan bahwa semakin tinggi dia pergi, semakin besar tekanan yang dia rasakan. Namun, tekanan seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Lu Ming. Lu Ming berjalan semakin cepat. Satu demi satu, dia menaiki tangga jade. Hanya dalam beberapa menit, Lu Ming telah mencapai tangga batu giok 1000 langkah. Di atas tangga batu giok 1000 langkah ada sebuah platform. Di depan peron ada pintu batu. Pintu batu terbuka dan ada kilatan cahaya. Pemandangan di balik pintu batu tidak terlihat jelas. Di balik pintu batu ini ada penilaian putaran kedua. Setelah melewati putaran penilaian ini, seseorang akan mampu menjadi Dityan Divine Guard sejati. Di sisi kiri platform, terdapat pusaran, yang merupakan gerbang teleportasi. Jika seseorang merasa bahwa mereka tidak cukup kuat dan tidak dapat melewati putaran kedua, mereka dapat meninggalkan pusaran ini dan secara alami dipindahkan ke lokasi yang sesuai. Jika ada yang ingin mencoba, itu juga mungkin. Dikatakan bahwa tidak akan ada bahaya yang nyata. Jika benar-benar terjadi krisis, formasi tersebut akan memindahkan orang tersebut ke area di mana penjaga langit kaisar telah dipersiapkan. Orang tersebut akan dianggap gagal dalam persidangan. Saat ini, ada sebuah bangunan melingkar besar di kota 10.000 bintang. Ini mencakup area seluas ribuan hektar dan dapat menampung jutaan orang pada saat yang bersamaan. Bangunan ini mirip Kolosseum, lapangan sepak bola, namun dibagi menjadi 4 area oleh 2 layar cahaya yang saling bersilangan. Itu seperti sepotong kue yang dipotong menjadi 4 bagian berbentuk kipas, yaitu wilayah utara, selatan, timur, dan barat. Keempat area tersebut tidak saling bertemu, dan penglihatan mereka terhalang oleh layar cahaya. Wilayah timur dibagi menjadi 5 tingkatan menurut distribusinya. Di tengah-tengah bentuk kipas adalah tingkat pertama, dan ada cincin pertarungan. Lingkaran terluar dari panggung pertempuran adalah tingkat kedua. Ada sebuah tablet batu dengan tulisan, Dityan Divine Guard, tertulis di atasnya. Di tingkat ketiga, ada juga sebuah tablet batu dengan tulisan, cadangan penjaga surga-surga Empyrean, tertulis di atasnya. Lebih jauh lagi, level keempat tidak ditulis sama sekali. Lebih jauh lagi ada deretan kursi. Area ini adalah yang terluas, seperti lingkaran terluar pada kue. Sekarang, semua kursi sudah penuh. Itu penuh sesak dengan orang-orang. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang di sana. Di antara kursi tersebut, ada kursi yang agak istimewa. Kursi ini ditempati oleh para tetua terkemuka di masing-masing daerah. Lu Xiu, tetua terkemuka dari pegunungan Yun Emperor, sedang duduk di dalam. Di sampingnya ada Zhao Sui, pemimpin wilayah Sungai Seribu, dan Han Sun, pemimpin istana iblis bawah tanah. Mata mereka tertuju pada area kosong beberapa tingkat di bawahnya. Beberapa tingkat wilayah itu diukir dengan formasi prasasti mendalam yang mengarah ke medan perang kuno di akhirat. Selama seseorang menaiki tangga batu giok 1000 langkah dan memilih untuk berjalan ke pusaran itu, mereka akan dipindahkan ke area cadangan penjaga surgawi-surgawi Empyrean. Sedangkan bagi mereka yang memilih untuk melanjutkan tantangan tetapi gagal, mereka juga akan diteleportasi ke area cadangan penjaga surgawi Kaisar Langit, yang berarti bahwa mereka hanya bisa menjadi satu penjaga surgawi Kaisar Langit cadangan. Dengan logika yang sama, selama seseorang menjadi Empyrean Sky Divine Guard, mereka akan diteleportasi ke area Empyrean Sky Divine Guard. Sedangkan bagi mereka yang bahkan belum menjadi penjaga langit kaisar, semua yang gagal akan dikirim ke ruang terbuka di tingkat keempat. Hehe, Lu Xiu, kamu tidak perlu menatapku terlalu tajam. Tidak ada gunanya meskipun matamu meledak. Saya rasa semua orang di pegunungan awan kaisar telah meninggal. Jangankan menjadi pengawal surgawi kaisar langit atau pengawal surgawi kaisar langit cadangan,
aku khawatir bahkan tidak banyak yang bisa keluar hidup-hidup. Zhao Sui, tetua yang memimpin tim wilayah Sungai Seribu, tiba-tiba berkata dengan dingin. Wajah Lu Xiu menjadi gelap dan dia berkata, Zhao Sui, dia belum keluar. Tidak ada yang tahu apa hasilnya. Apakah kamu tidak takut menyakiti lidahmu dengan mengatakan ini sekarang? Petik 2. Lidah. Haha, sungguh sebuah lelucon. Saya yakin akan hal tersebut. Orang-orang tak berguna di pegunungan Yun Emperor pasti akan mati kecuali mereka menemukan tempat untuk bersembunyi. Zhao Sui berkata sambil tersenyum dingin. Anda. Ekspresi Lu Xiu tidak enak dilihat. Zhao Sui, kamu berbicara terlalu dini. Setiap tahun, ada orang-orang jenius dari daerah kecil yang bergabung dengan pengawal Dewa di Tian. Di sampingnya, para tetua dari distrik kecil lainnya berbicara mewakili Lu Xiu. Hehe, sekelompok sampah yang hanya tahu cara menghibur diri. Saya merasa saudara Zhao benar. Sampah dari daerah kecil sebaiknya mati. Tidak kusangka mereka ingin bersaing dengan kita dari wilayah yang luas untuk mendapatkan posisi Kaisar Langit Pengawal Surgawi. Mereka benar-benar tidak tahu batasannya sendiri. Suara samar terdengar. Itu adalah Han Sun, tetua yang memimpin tim Istana Iblis Kegelapan. Kata-katanya penuh dengan penghinaan, yang membuat para tetua terkemuka dari beberapa daerah kecil di sampingnya terlihat sangat jelek. Haha, kamu benar, Kakak Han. Lu Xiu, jika kamu ingin menonton, lanjutkan. Saya khawatir semakin banyak Anda menonton, Anda akan semakin merasa putus asa. Zhao Sui mengungkapkan senyuman mengejek. Seseorang keluar. Seseorang tiba-tiba berteriak. Di ruang terbuka tingkat keempat, orang-orang terus bermunculan. Orang-orang yang muncul semuanya tampak kecewa dan enggan di wajah mereka. Mereka yang muncul di area ini telah gagal dan tersingkir sepenuhnya. Wajah para tetua tidak banyak berubah. Di setiap wilayah, banyak orang akan tersingkir. Ini tidak mengherankan. Apa yang mereka perhatikan adalah berapa banyak orang yang akan muncul di area cadangan penjaga surgawi-surgawi Empyrean dan area penjaga surgawi-surgawi Empyrean. Setelah beberapa saat, akhirnya ada beberapa pergerakan di area di mana para penjaga surgawi kaisar berada sebagai cadangan. Sesosok muncul dalam sekejap. Haha, dia jenius dari daerahku. Saya tahu bahwa bocah ini akan mampu menjadi penjaga surgawi surga empir cadangan. Seorang pemimpin tua di sebuah distrik kecil tertawa gembira. Setelah itu, semakin banyak orang yang diteleportasi keluar dari area di mana para penjaga dewa di Tian sedang dipersiapkan. Jiang Hongwen, Sang Guan Yunyan. Tiba-tiba, mata Lu Xiu berbinar. Dia melihat Jiang Hongwen dan Sang Guan Yunyan di area tempat para pengawal surgawi kaisar bersiap untuk ditempatkan. Wajah Lu Xiu dipenuhi kegembiraan. Jiang Hongwen dan Sang Guan Yunyan masing-masing berada di peringkat ketiga dan keempat dalam daftar peringkat Kaisar Cloud. Sesuai dengan harapannya bahwa mereka bisa menjadi penjaga surgawi surga cadangan. Namun, selalu ada kecelakaan. Dia benar-benar takut, seperti yang dikatakan Zhao Sui, semua jenius di pegunungan Yundi telah jatuh di medan perang kuno di akhirat. Ketika dia melihat mereka berdua, dia tentu saja sangat gembira. Haha, Zhao Sui, sepertinya tidak ada satupun pengawal surgawi di Tian yang muncul di wilayah 1000 sungaimu. Lu Xiu merasa jauh lebih nyaman sekarang karena mereka berdua sedang dalam perjalanan untuk menjadi penjaga langit kaisar. Dia memandang Zhao Sui dan mengejeknya. Bab 420 Tantangan. Hah, Zhao Sui mendengus dingin, wajahnya muram. Apa yang terburu-buru? Ini masih awal. Ketika para jenius dari wilayah 1000 sungai muncul, kamu akan ketakutan setengah mati. Oh, kalau begitu aku akan menunggu. Lu Xiu tertawa. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang muncul di area cadangan penjaga langit kaisar secara bertahap meningkat. Namun, ekspresi Zhao Sui menjadi semakin tidak sedap dipandang. Hanya ada beberapa orang dari wilayah Sungai Seribu, yang tidak jauh lebih baik dari pegunungan Yundi. Haha, Zhao Sui, kalian banyak sekali. Kamu benar-benar membuatku takut sampai mati. Lu Xiu berkata dengan sinis. Di masa lalu, Zhao Sui menertawakannya dari waktu ke waktu. Sekarang dia punya kesempatan, Lu Xiu secara alami membalas. Mengapa kamu begitu cemas? Zhao Sui berkata dengan wajah muram. Oh, Zhao Sui, penilaiannya hampir selesai, tetapi saya belum melihat banyak orang.
Apa menurutmu semua jenius dari wilayah 1000 sungaimu bisa menjadi penjaga Dewa di Tian yang sebenarnya? Lu Xiu mencibir. Cekikikan. Zhao Sui mengertakkan gigi. Namun, dia juga sangat cemas. Dia tahu betul bahwa hanya ada selusin orang di wilayah Sungai Seribu yang bisa menantang para penjaga Dewa di Tian. Masih ada 40 hingga 50 orang yang bisa mencoba menjadi penjaga Dewa Surga cadangan. Tapi sekarang, ada cukup banyak orang yang tersingkir, tapi mereka semua hanya penonton. Namun, hanya ada sedikit dari mereka yang bisa mencapai cadangan penjaga langit kaisar. Dia sedikit bingung, takut terjadi sesuatu. Han Sun, pemimpin istana Nether Demon, juga memasang ekspresi jelek di wajahnya. Ini karena situasi istana iblis bawah tanah sama dengan perairan Sungai Seribu. Hanya ada sedikit yang siap menjadi kaisar penjaga langit-langit. Di tempat penilaian, di tangga batu giok 1000 langkah. Lu Ming merenung sejenak dan berjalan menuju pintu batu. Begitu dia masuk, lingkungan berubah lagi, dan dia mendapati dirinya berada di sebuah platform. Di depannya ada seorang pria parubaya dengan tombak panjang di punggungnya. Dia berdiri di sana seperti gunung lurus. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu akan bisa menjadi kaisar langit penjaga surgawi. Pria parubaya itu berkata, suaranya dingin dan tanpa emosi. Mata Lu Ming berkedip. Dia tahu bahwa pria kekar ini dibentuk oleh prasasti. Ledakan. Begitu pria parubaya itu selesai berbicara, aura kuat meledak dari tubuhnya. Puncak alam leluhur bela diri tingkat 9. Hati Lu Ming tergerak. Dia menghela nafas dalam hati karena sulitnya ujian di Tian Divine Guard. Untuk mengalahkan ahli alam leluhur bela diri tingkat 9 biasa, budidaya seseorang harus berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 7. Kekuatan tempur seseorang harus melampaui ahli perang dunia 2. Tentu saja, jika dia adalah seorang jenius pertempuran 3 atau 4, maka budidayanya bisa lebih rendah. Di pegunungan awan kaisar, hanya Jian Fengyun yang bisa mencapai tingkat kesulitan seperti itu. Tuan Muda Tian, dia sudah mati. Kultivasi Jiang Hongwen belum mencapai puncak alam leluhur bela diri tingkat ke-7. Jadi pada dasarnya dia tidak memiliki peluang membunuh. Tiba-tiba, pria parubaya kekar itu berteriak dan menyatu dengan tombaknya. Tombak panjang di tangannya berubah menjadi sambaran petir dan menusuk ke arah Lu Ming. Cepat, akurat, dan kejam. Lu Ming tersenyum. Dia dengan cepat mengembunkan tombak panjang di tangannya dan menusukkannya. Suara mendesing. Serangan tombak ini 2 kali lebih cepat dari pihak lain. Bang! Tombak itu menembus dada pria parubaya itu. Seluruh tubuh pria parubaya itu meledak dan menghilang menjadi energi. Puncak seni bela diri Grandmaster 9 dan ditangani dalam satu gerakan. Bagi Lu Ming saat ini sama sekali tidak sulit. Lu Ming tersenyum dan berjalan ke depan. Di depan peron ada pintu batu lain, dan di sebelah kiri ada pusaran. Selama mereka menyerah pada tantangan, mereka akan bisa meninggalkan pusaran dan menjadi penjaga Dewa di Tian. Masuk melalui pintu batu berarti melanjutkan tantangan. Jika tantangannya berhasil, penantang akan muncul di ring pertarungan di tingkat pertama gedung besar di kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di sana, pertempuran yang terkuat akan terjadi dan 4 penjaga dewa akan diputuskan. Karena Lu Ming dan yang lainnya berada di wilayah timur, mereka secara alami adalah penjaga langit timur. Bangunan itu dibagi menjadi 4 bagian, utara, selatan, timur dan barat, mewakili 4 penjaga surgawi-surgawi. Menjadi salah satu dari 4 penjaga dewa bisa dikatakan sebagai ahli terkuat di antara generasi muda di seluruh wilayah timur wilayah Tianshuan. Banyak sekali manfaatnya, dan itu juga menjadi fokus terbesar acara ini. Kalau tidak akan ada banyak orang di gedung itu. Lu Ming melangkah melewati pintu batu tanpa ragu-ragu. Bas! Langit dan bumi berguncang. Lu Ming menemukan dirinya berada di ruang rahasia. Ada lebih dari selusin ukiran batu di dinding ruang rahasia. Setiap ukiran batu adalah orang yang berlatih seni bela diri. Ini adalah teknik bela diri. Selain itu, tidak ada yang lain. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya, dan sosok seorang lelaki tua mengembun. Selamat datang di tantangan ini. Babak ini untuk menguji kemampuan pemahaman Anda. Setiap orang akan muncul di ruang rahasia, tetapi ujiannya akan berbeda untuk setiap orang. Akan ada teknik bela diri yang tidak Anda kuasai, dan Anda akan bisa memahaminya. Selama Anda berhasil mengolahnya dalam waktu setengah jam, Anda akan melewati babak ini.
Saat lelaki tua itu muncul, dia segera mulai menjelaskan. Teknik tinju. Hati Lu Ming tergerak. Teknik tinju memang menjadi kelemahannya. Selain teknik tinju tingkat rendah yang dia latih di awal, dia tidak lagi berlatih teknik tinju. Teknik tinju ini adalah teknik tinju tingkat tinggi tingkat hitam. Anda hanya perlu berkultivasi ke level pertama dalam waktu setengah jam, pertama kali melihat segel pintu. Mulailah sekarang. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, sosoknya menghilang. Tidak mudah untuk mengembangkan teknik seni bela diri tingkat tinggi tingkat hitam yang dia tidak kuasai hingga tahap pertama dalam waktu setengah jam. Segera, Lu Ming mulai mempelajari ukiran batu secara detail dan mulai memahaminya. Waktu perlahan berlalu. Di dunia luar, di gedung besar kota segudang bintang. Seseorang telah menjadi pengawal surgawi di Tian. Tiba-tiba, cahaya menyala di area penjaga dewa di Tian, dan sesosok tubuh muncul. Haha, dia jenius dari wilayah Jin Kui kita. Seorang pemimpin yang lebih tua tertawa terbahak-bahak. Wilayah Jin Kui adalah wilayah kecil, dan memiliki satu orang menjadi surga empir, penjaga surgawi sudah mencapai titik impas. Jika ada satu orang lagi, itu akan menjadi terobosan. Selain itu, dia adalah orang pertama yang menjadi pengawal surgawi langit Empyrean. Meski menjadi orang pertama yang menjadi di Tian Divine Guard bukan berarti kekuatan seseorang lebih kuat dari yang lain, mungkin ada beberapa orang yang ingin menantang cobaan berikutnya. Semakin banyak orang yang menjadi penjaga dewa di Tian, semakin banyak orang yang menjadi penjaga dewa di Tian. Awan angin pedang. Tiba-tiba, mata Lu Xiu berbinar. Dia melihat Jian Fengyun di area penjaga dewa di Tian. Hahaha, kamu tidak mengecewakanku. Lu Xiu tertawa terbahak-bahak. Dia sangat menyadari kekuatan pegunungan awan kaisar. Jian Fengyun masih memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi kaisar langit pengawal surgawi. Adapun Tuan Muda Tianxi dan Jiang Hongwen, hanya dapat dikatakan bahwa masih ada harapan, tetapi tidak banyak harapan. Sekarang Jian Fengyun telah menjadi kaisar langit pengawal surgawi, dia akhirnya bisa bersantai. Tidak peduli betapa lemahnya mereka, setidaknya salah satu dari mereka telah menjadi penjaga surgawi surga empir. Kita harus tahu bahwa di pegunungan awan kaisar, tidak ada seorang pun yang menjadi kaisar langit pengawal surgawi di turnamen sebelumnya. Jika salah satu dari mereka menjadi di Tian Divine Guard, dia masih bisa mendapatkan sejumlah hadiah. Bab 421 tahap terakhir. Di sisi lain, wajah Zhao Sui sangat gelap hingga hampir berubah menjadi arang hitam. Bahkan saat ini, dia belum melihat satupun sosok jenius dari wilayah Sungai Seribu di wilayah penjaga dewa di Tian. Hal ini membuat perasaan buruk di hatinya semakin kuat. Ini tidak normal, ini terlalu tidak normal. Mungkinkah semua jenius di wilayah Sungai Seribu telah melewati babak terakhir? Itu tidak mungkin. Dia tahu betul bahwa bahkan pemuda terkuat di wilayah Sungai Seribu pun mungkin tidak akan mampu melewatinya. Dia sangat cemas. Sama seperti Zhao Sui, tetua yang memimpin tim di Istana Yumo, Han Sun, juga memiliki ekspresi buruk di wajahnya. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang muncul di area penjaga dewa di Tian semakin sedikit. Zhao Sui, kenapa kamu terlihat pucat sekali? Menurutku, para jenius di kawasan Sungai Seribu pasti sudah mencapai tahap terakhir. Dan mereka pasti sudah melewatinya. Sungguh suatu hal yang luar biasa melihat sekelompok orang di level pertama arena pertarungan. Lu Xiu berkata sambil tersenyum. Diam, Lu. Mata Zhao Sui memerah. Lu Xiu mengejeknya. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang di wilayah Sungai Seribu yang bisa melewati level terakhir? Bahkan jika ada, dia akan tertawa terbahak-bahak. Haha, tenang, tenang. Lu Xiu tertawa terbahak-bahak, hampir menyebabkan Zhao Sui muntah darah. Sepertinya para jenius di wilayah Sungai Seribu tewas dalam pertempuran. Saya ingin tahu wilayah kuat mana yang melakukannya. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada mereka. Lu Xiu berpikir. Lu Xiu sangat gembira melihat Zhao Sui dalam keadaan seperti itu. Di masa lalu, yang terjadi justru sebaliknya. Sangat cepat, setengah jam telah berlalu. Banyak orang tidak bisa lagi duduk diam. Bagaimana mungkin? Mengapa hanya ada sedikit orang jenius di Danau Phoenix? Kami juga. Di mana orang-orang kami dari Flaming Mountain? Petik 2. Ark. Hanya 4 orang dari wilayah lembah yang kuan saya yang telah menjadi penjaga langit kaisar. Itu tidak mungkin.
Raungan keras terdengar. Setengah jam telah berlalu. Bahkan jika dia berhasil menyelesaikan level berikutnya, dia seharusnya gagal dan keluar. Namun, dia belum keluar, yang berarti dia kemungkinan besar telah jatuh di medan perang kuno bagian timur bawah. Di antara mereka, para tetua pemimpin tim di wilayah Danau Phoenix, wilayah lembah yang kuan, dan wilayah gunung yang menyala-nyala adalah yang paling keras. Mereka adalah wilayah super, dan jumlah orang jenius sama banyaknya dengan awan. Setidaknya, akan ada 34 orang yang bisa menjadi penjaga Dewa Surga Empyrean. Tapi sekarang, hanya ada 2 atau 3 orang. Ini berarti bahwa para jenius di wilayah ini telah mati secara berkelompok di medan perang kuno bagian timur. Ada yang senang, ada pula yang khawatir. Beberapa sesepuh yang memimpin tim dari daerah lain semuanya tersenyum karena daerahnya telah meraih banyak kesuksesan bahkan melebihi ekspektasinya. Kali ini, 820 pengawal Dewa di Tian telah muncul. Jumlahnya sedikit lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Generasi ini benar-benar penuh dengan orang-orang jenius. Tidak buruk. Dulu, 500 orang sudah dianggap baik. Jika dijumlahkan utara, selatan, timur, dan barat, sudah sangat bagus jika memiliki 2.000 orang. Kali ini jauh lebih banyak. Sekarang, mari kita lihat berapa banyak orang yang bisa melewati pos pemeriksaan terakhir dan mencapai level pertama ring pertempuran. Saya memperkirakan akan ada lebih dari 12. Kami memiliki 13 wilayah super di pihak kami. Orang terkuat di setiap wilayah super harus mampu mencapai akhir. Belum tentu. Mungkinkah ada kuda super gelap? Petik 2. Tunggu dan lihat saja. Lihat, ada fluktuasi pada platform pertarungan level pertama. Seseorang telah melewati level terakhir dan akan segera muncul. Siapa ini? Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada ring pertarungan di bagian bawah. Bas, ruangan itu bergetar, dan sesosok tubuh muda muncul. Pemuda ini mengenakan jubah berwarna merah darah. Wajahnya pucat dan dingin. Dia adalah Zhang Seng dari Jurang Pemakaman Naga. Siapa orang ini? Saya tidak berpikir dia berasal dari salah satu dari 13 wilayah super. Dia sebenarnya orang pertama yang berhasil. Mungkinkah dia mampu menekan para jenius di wilayah super? Petik 2. Kerumunan sedang berdiskusi panas. Terutama para tetua yang memimpin tim, mereka semua menebak-nebak. Haha, pria ini adalah jenius tak tertandingi dari jurang penguburan naga kita. Zhang Seng. Tiba-tiba, terdengar tawa gila. Apa, orang-orang di jurang pemakaman naga telah muncul. Aku tidak menyangka jurang pemakaman naga akan memiliki kejeniusan begitu muncul. Sungguh menakjubkan. Dan EBSCP, apa? Seru semua penonton di sekitarnya. Di bawah, di arena pertarungan, begitu Zhang Seng muncul, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Ketika dia menyadari bahwa dia sendirian, wajahnya menunjukkan ekspresi ekstasi. Haha, kali ini, penjaga Dewa Langit Timur dari 4 penjaga Dewa Langit pasti akan menjadi milikku. Zhang Seng meraung di dalam hatinya. Orang lain telah muncul. Seseorang berteriak. Di arena pertarungan, terjadi fluktuasi lagi, dan kemudian sebuah sosok muncul. Qiyu Changkong. Sosok kedua yang muncul sebenarnya adalah Qiyu Changkong. Lu Xiu tercengang. Kemudian, tubuhnya gemetar kegirangan saat dia meraung, haha, ini adalah jenius dari pegunungan Yun Emperor, jenius dari pegunungan Cloud Emperor. Lu Xiu tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan berhasil mencapai tahap terakhir. Raungan Lu Xiu segera menimbulkan keributan. Apa, seorang jenius dari pegunungan awan kaisar? Bagaimana mungkin? Pegunungan Cloud Emperor adalah tempat di mana bahkan burung pun tidak mau buang air besar. Bagaimana seseorang bisa mencapai tahap terakhir? Jangan berbohong padaku. Petik 2. Saya juga tidak percaya. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan diskusi. Tidak, itu tidak mungkin. Zhao Sui meraung. Dia pernah melihat Qiyu Changkong sebelumnya, dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat Qiyu Changkong muncul, dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Ketika dia melihat Zhang Seng, dia mendengus dingin dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia sebenarnya muncul lebih cepat dari dia. Zhang Seng tidak mundur dan melihat ke belakang dengan dingin. Saat ini, di ruang rahasia di tempat penilaian. Mati, Lu Ming berteriak sambil memukul terus-menerus. Tinjunya begitu kuat hingga menghilang dengan ledakan keras.
Lu Ming berdiri diam sambil menarik tinjunya. Saat berikutnya, sosok lelaki tua itu muncul kembali. Selamat, Anda telah melewati babak ini. Masih ada satu putaran terakhir. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan pemandangan berubah lagi. Lu Ming menyadari bahwa dia telah muncul di platform lain. Di depannya, ada seorang pria parubaya dengan tombak di punggungnya. Dia tampak persis sama dengan pria kekar sebelumnya. Namun, aura yang dipancarkan pria kekar parubaya kali ini sangat menakutkan. Itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Prajurit Raja Setengah Langkah, kali ini sebenarnya adalah prajurit Raja Setengah Langkah. Puncak alam leluhur bela diri dan alam Raja Setengah Langkah tampaknya hanya berjarak satu langkah, namun jaraknya sangat besar. Jika seseorang harus menggambarkan perbedaannya, Raja Setengah Langkah biasa setidaknya 2 tingkat lebih tinggi dari leluhur bela diri tingkat 9 puncak. Ya, lebih dari 2 level. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu akan lulus. Kata pria parubaya itu. Lu Ming menghela nafas pada dirinya sendiri. Level ini terlalu sulit. Dia memperkirakan tidak banyak orang yang akan melewatinya. Seseorang harus setidaknya berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 8. Selain itu, seseorang harus menjadi jenius dalam 4 pertempuran untuk bisa lulus. Membunuh. Tiba-tiba, pria parubaya itu berteriak. Tombak panjangnya seperti naga saat menyerang Lu Ming. Kilau tombak itu meledak dan menyelimuti seluruh tubuh Lu Ming. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming tidak mau membuang waktu lagi. Dia segera melemparkan 9 langkah naga yang menapaki surga. Bab 422 Bersihkan panggung, niat membunuh. Ledakan. Kekuatan mengerikan meledak, seolah bisa menghancurkan segalanya. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah pancaran tombak. Dengan ledakan yang keras, pancaran tombak itu meledak, dan kemudian, kekuatan yang bergejolak menyembur ke depan. Bang! Tubuh pria parubaya itu retak dan berubah menjadi debu di bawah serangan agung dari 9 langkah-langkah surga naga. Hanya satu gerakan setengah langkah raja dibunuh oleh Lu Ming. Lebih dari setengah tahun yang lalu, selama perang dengan Sekte Pedang Mistik, Raja Setengah Langkah masih merupakan eksistensi yang tak terkalahkan bagi Lu Ming. Dia tinggi dan perkasa, dan di Kekaisaran Matahari yang terik, dia adalah seorang tiran yang layak. Tapi sekarang, baru setengah tahun lebih sedikit berlalu dan Lu Ming bisa membunuh Raja Setengah Langkah dalam satu gerakan. Siapa yang akan mempercayainya? Dalam 6 bulan terakhir, kemajuan Lu Ming bisa dikatakan sangat cepat. Pria parubaya itu pingsan dan menghilang menjadi energi. Setelah itu, platform mulai bersinar dan Black Vortex terbentuk. Lu Ming tersenyum dan melangkah masuk. Setelah pusing beberapa saat, Lu Ming menyadari bahwa dia berada di arena pertempuran setelah semuanya beres. Beberapa arah lain dari ring pertempuran diblokir oleh tirai tipis. Hanya sisi timur yang memiliki tribun penonton berbentuk kipas yang penuh dengan orang. Pada saat itu, mata Lucio melebar saat dia menatap ring pertarungan di bawah. Kemudian, tubuhnya mulai gemetar, bahkan nafasnya menjadi berat. Hei, Lucio, ada apa? Mengapa kamu gemetar? Jangan bilang dia tiba-tiba kesurupan. Seorang pemimpin tua dari sebuah distrik kecil bertanya pada Lucio dengan bingung. Tidak, aku tidak takut. Saya takut karena saya melihat orang lain melewati tahap terakhir di pegunungan awan kaisar saya. Aku sangat gembira. Lucio tergagap. Untung kamu baik-baik saja. Penatua yang bertanggung jawab mengangguk. Saat berikutnya, dia sepertinya menyadari sesuatu. Matanya membelalak dan dia menatap Lucio dengan tidak percaya. Apa yang baru saja Anda katakan? Orang lain dari pegunungan Yun Emperor melewati tahap terakhir. Anda tidak bercanda, kan? Bagaimana mungkin? Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Itu benar, itu benar. Meski saya juga terkejut, itu benar. Lucio berkata dengan suara gemetar. Faktanya, dia sendiri pun sulit mempercayainya. Kata-kata Lucio secara alami sampai ke telinga orang-orang di sekitarnya, tetapi kebanyakan dari mereka menggelengkan kepala dan merasa skeptis. Bagaimana 2 orang bisa melewati level terakhir di pegunungan awan kecil kaisar? Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kadang-kadang, seseorang dari daerah kecil akan melewatinya. Hal itu masih mungkin terjadi, seperti yang pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Harus diketahui bahwa di sebagian besar wilayah super luas, hanya 1 orang yang dapat melewatinya. Terkadang,
Tidak ada yang bisa. Namun, ada satu pengecualian, dan itu adalah tetua yang memimpin tim di wilayah Sungai Seribu, Zhao Sui. Pada saat ini, tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Orang lain mungkin belum pernah melihat Lu Ming, tetapi dia melihatnya. Tentu saja, dia tahu bahwa Lu Ming berasal dari pegunungan Yundi. Sebenarnya ada dua orang yang telah melewati tahap terakhir di pegunungan Kaisar Awan, sementara hanya satu atau dua orang dari wilayah Sungai Seribu yang telah menjadi penjaga langit Kaisar. Para jenius yang berperingkat lebih tinggi semuanya telah menghilang. Membandingkan keduanya, perairan Sungai Seribu terlalu tragis untuk dilihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Sui terus menggeram, matanya merah. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Para jenius dari wilayah Seribu Sungai belum muncul. Dia tahu kemungkinan besar mereka telah jatuh. Jiang Hongwen dan Sangguan Yunyan, yang berada di area penjaga langit Kaisar, juga membelalakkan mata mereka. Lu Xuan, Lu Ming, ini Lu Ming. Dia juga melewati level terakhir. Bagaimana ini mungkin? Jiang Hongwen berteriak tidak percaya. Dia menggosok matanya dengan keras, mengira dia sedang melihat sesuatu. Namun, dia hampir mengucek matanya hingga berdarah. Dia masih menatap Lu Ming. Lu Ming menjadi sangat kuat. Pantas saja Jian Fengyun begitu baik padanya. Saya sangat konyol. Seharusnya aku memikirkan hal ini lebih awal. Jiang Hongwen bergumam. Memikirkan bagaimana dia menasihati Lu Ming untuk bersembunyi jauh dari Qiyu Changkong sebelum mereka memasuki tempat penilaian, dia merasakan wajahnya terbakar. Kemampuan Lu Ming mungkin tidak lebih lemah dari Qiyu Changkong. Mereka bahkan mungkin jenius pada level yang sama. Khususnya, ketika dia memikirkan bagaimana dia tidak memperlakukan Lu Ming dengan baik sebelumnya, dia merasa tidak nyaman. Dia berharap bisa menamparkan dirinya sendiri. Jika Lu Ming menaruh dendam karena hal ini, dia akan mengalami kesulitan di masa depan. Di area penjaga Dewa Ditian, Jian Fengyun tersenyum. Dia tidak terkejut Lu Ming bisa melewati level terakhir. Tentu saja, Lu Ming tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia mengalihkan pandangannya dan mengukur sekelilingnya. Dia menemukan bahwa sudah ada 7 hingga 8 angka di platform tersebut. Nak, itu kamu. Kamu tidak mati. Tiba-tiba, suara dingin dengan sedikit rasa tidak percaya terdengar. Lu Ming melihat ke arah suara itu dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Orang yang berbicara adalah Zhang Seng dari Jurang Pemakaman Naga. Pada saat itu, Zhang Seng sedang menatapnya dengan wajah penuh niat membunuh. Jika kamu tidak mati, bagaimana aku bisa mati? Lu Ming tersenyum tipis. Mata Zhang Seng berkedip dan dia berkata dengan dingin, bagus, sangat bagus. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk melarikan diri dengan hidup Anda seharusnya tidak terburu-buru ke sini kali ini. Hehe, kuharap kamu tidak bertemu denganku. Kalau tidak, aku akan menyedot semua darah di tubuhmu. Ah, benarkah? Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming. Saat ini, geraman pelan datang dari sisi lain. Lu Ming menoleh, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Qiyu Changkong. Sejujurnya, kemunculan Qiyu Changkong di sini di luar dugaan Lu Ming. Sepertinya itu pasti berhubungan dengan tuannya. Lu Ming berpikir dalam hati. Lu Ming? Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya tidak mati di medan perang kuno di bawah timur, tetapi kamu benar-benar berhasil sampai di sini. Ini benar-benar di luar dugaanku. Tapi ini juga bagus. Ini menyelamatkanku dari kesulitan mencari ayah hantu lamamu, dan aku bisa langsung mengambil tindakan terhadapmu. Qiyu Changkong memelototi Lu Ming, suaranya penuh dengan niat membunuh. Baiklah, mari selesaikan dendam kita kali ini. Niat membunuh Lu Ming juga sangat kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Banyak aura kuat yang muncul dan saling berhadapan. Pertarungan terakhir belum dimulai, tetapi Lu Ming dan Qiyu Changkong sudah berdebat di tengah kematian. Sekarang, pertempuran belum dimulai. Anda tidak diperbolehkan bertarung. Saat ini, suara agung datang dari langit. Sesosok muncul di langit tanpa diketahui siapapun. Itu adalah pria parubaya kekar dengan aura mengerikan. Auranya sangat panas. Dia berdiri di kehampaan seperti matahari, membakar kehampaan hingga terdistorsi. Tekanan yang menakutkan dan tak terbatas terpancar dari tubuhnya. Ekspresi banyak orang berubah drastis. Ini jelas merupakan tingkatan raja,
dan bahkan di antara tingkatan raja, dia tidak lemah.